Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayas Alfat Sahisnu. Saya dari kelas paralel dengan NPM 1946041015. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Reformasi Administrasi Publik untuk memenuhi tugas akhir, yaitu dengan tema tantangan reformasi birokrasi di Indonesia. Saya mengambil studi kasus reformasi birokrasi terhadap ketimpangan pola hubungan antara jabatan politik dengan jabatan karir dalam birokrasi pemerintah Provinsi Riau. Mengapa kasus ini menjadi penting? Yang pertama yaitu hubungan politik dan birokrasi kembali menghangat khususnya di Indonesia bahkan jauh sebelum reformasi terjadi pada penghujung tahun 1990-an. Pada akhir tahun 1980-an, beberapa cendekiawan yang telah kembali dalam belajarnya di luar negeri telah cukup nyaring menyuarakan perlunya pemisahan yang tegas antara birokrasi dengan dunia politik. Netralitas birokrasi waktu itu menjadi suatu pembahasan yang sangat seksi atau sangat menarik lah, terutama di kalangan akademisi di tengah nuansa kooptasi birokrasi yang sangat kuat dari rezim Orde Baru Presiden Soeharto. Tuntutan ini semakin nyaring seiring dengan terjadinya reformasi politik pada tahun 90-an yang telah merubah sistem politik dari kepartaian menjadi multipartai. Perubahan ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tatanan birokrasi di Indonesia. Pengaruh ini terutama terjadi dalam pola hubungan antara jabatan karir dengan jabatan politik. Misalkan hubungan pejabat politik dan pejabat karir dalam birokrasi menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan. Kondisi ini misalnya dapat terlihat dalam sistem rekrutmen jabatan strategis eselon 2 di lingkungan pemerintah daerah yang lebih mengedepankan adanya relasi kekuasaan. Selain kontroversi yang terjadi dalam mutasi pejabat pada bulan Maret 2012 yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, karena dianggap syarat dengan kepentingan politik. Mutasi pejabat yang terjadi sebulan setelahnya, yaitu pada bulan April 2012 kembali lagi terjadi mutasi jilid 2 terhadap pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang juga diwarnai dengan isu jual beli jabatan. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang mantan pejabat eselon 3 pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang mengaku pernah dimintai uang oleh Kepala BKD agar mendapatkan jabatan yang diinginkan. Isu ini juga menambah catatan kelam terhadap reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau. Dari kondisi tersebutlah terlihat urgensi yang dilakukannya penataan hubungan, perlunya melakukan penataan hubungan antara jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi. Di dalam birokrasi, pejabat, politik, dan karir merupakan dua pihak yang saling membutuhkan jabatan. Jabatan karir membutuhkan dukungan politik dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkannya, sedangkan politisi membutuhkan birokrasi sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan publik. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kejelasan pengaturan ruang lingkup jabatan politik dan jabatan karir, kewenangan dan pola hubungan antara keduanya, sehingga nantinya akan terbangun interaksi yang saling mendukung dan menguntungkan kepentingan publik. Terdapat rumusan masalah dari kasus ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana hubungan antara pejabat politik dan pejabat karir dalam birokrasi saat ini. Yang kedua, apa masalah yang ada atau timbul dalam hubungan antara pejabat politik dan pejabat karir dalam reformasi birokrasi. Kemudian selanjutnya bagaimana menata reformasi atau bisa dikatakan solusi birokrasi terhadap pola hubungan antara jabatan politik dan karir dalam birokrasi. Hubungan politik dan birokrasi. Sebagaimana telah diungkapkan tadi disebutkan di atas, perdebatan tentang hubungan antara politik dan birokrasi telah dimulai sejak tahun 1887. Namun demikian, lepas dari perdebatan apakah politik dan administrasi menyatu atau terpisah, politik dan administrasi selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Perubahan di bidang politik misalnya akan mempengaruhi sistem administrasi yang ada pada satu negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, perubahan sistem politik dan diadopsinya sistem multipartai telah memberi efek yang luar biasa dalam hubungan politik dan birokrasi. Namun demikian, dari perubahan yang terjadi ada satu fenomena mengenai pejabat politik dan pejabat karir dalam birokrasi yang tetap sama baik pada saat masa Orde Baru maupun Orde Reformasi.
Fenomena tersebut adalah sulit dibedakannya pembagian tugas dan fungsi antara pejabat politik dan pejabat birokrasi atau pejabat karir, sehingga sering terjadi intervensi dan politisasi birokrasi. Ada menurut pendapat suatu ahli yang bernama Mif Toha tahun 2000, kondisi saat ini terjadi karena lamanya proses pengaburan pejabat politik dan pejabat birokrasi pada masa Orde Baru, sehingga mengakibatkan terbentuknya sikap, perilaku, dan opini para pimpinan kita yang cenderung mengaburkan jabatan karir dan non-karir. Terdapat dua pendapat mengenai hubungan politik dan birokrasi. Yang pertama ada teori demokrasi liberal Carino. Menurut Carino, belum ya. Nah, dari kondisi ini timbul pertanyaan, bagaimana seharusnya pola hubungan pejabat politik dan pejabat karir? Hal ini menjadi perlu mengingat kedua pihak walaupun mempunyai background yang berbeda, merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan yang seharusnya bisa saling bersinergi. Seharusnya, menurut teori ini, menurut teori demokrasi Carino, birokrasi pemerintah menjalankan kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Hubungan ini lebih lanjut menurut Carino merupakan suatu hubungan yang konstan antara fungsi kontrol dan dominasi, sehingga akan senantiasa timbul persoalan siapa mengontrol siapa, serta siapa pula yang menguasai, memimpin, dan mendominasi siapa. Dari kondisi ini, Carino menyampaikan dua bentuk pola hubungan pejabat politik dan pejabat karir dalam birokrasi. Yang pertama ada executive ascendancy, yaitu birokrasi sebagai subordinasi dari politik, dan kedua birokratik sublation, yaitu birokrasi sejajar dengan politik, di mana dengan profesionalitasnya pejabat birokrasi mempunyai kekuatan tersendiri sebagai pejabat yang permanen dan mempunyai catatan karir yang panjang jika dibandingkan dengan pimpinannya, yaitu pejabat politik yang bukan spesialis. Kemudian ada yang berpendapat yaitu Baum dan Richard Shaw, yang pendapatnya mereka menyimpulkan berbagai temuan dari komparasi pola hubungan jabatan politik dan jabatan karir pada beberapa negara. Simpulan tersebut terdiri dari beberapa hal yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada peran hubungan pejabat politik dan pejabat karir. Nah, itu hubungan pejabat politik dan pejabat karir, yaitu menyebutkan peran yang pertama, 4 peran. Yang pertama, peran pertama yaitu peran klasik yang diwakili oleh pembedaan bahwa pejabat politik merumuskan kebijakan dan pejabat birokrasi atau pejabat karir melaksanakannya. Yang peran kedua, berangkat dari rasional, birokrat tunduk dan patuh pada aturan prosedur, sedangkan politik lebih mengabdi pada suara mayoritas pemilih dan koalisi politik. Yang peran ketiga, yaitu politisi dan birokrat, keduanya terlibat dalam perumusan kebijakan, di mana birokrat dengan pengetahuannya menerjemahkan kemauan politik. Peran keempat, penyelenggara pemerintahan tidak bisa diserahkan kepada organisasi birokrasi yang mandiri atau yang jauh dari kepemimpinan politik selama pertanggungjawaban politik dan kebijakan masih tetap berada pada sang pemimpin politik. Yang kedua, peran partisan appointees atau staf khusus, yang terdapat 2 poin dalam peran ini, yaitu yang pertama ada polisi profesional yang memiliki keahlian dalam analisa kebijakan. Selanjutnya, poin kedua, politik operatif yang kurang memiliki keahlian dalam analisa kebijakan dan direkrut berdasar loyalitas dan kedekatan sehingga perannya lebih besar. Yang ketiga adalah ini seperti paradigma ya. Paradigma NPM yang mengembalikan managerialism dan pada birokrasi. Artinya melihat kehadiran staf politik dalam birokrasi apakah sebagai penyimbang atau karena kebutuhan.
Yang pertama, jika penyimbang untuk mengatasi informasi asimetri atau ketidaksimetrisan informasi, pejabat politik menumbuhkan staf khusus untuk mengimbangi dan mengontrol pejabat karir. Yang kemudian atau karena kebutuhan. Dengan perkembangan demokratisasi, pejabat tidak boleh terlalu disibukkan dengan permasalahan politik sehingga dibutuhkan staf politik untuk berhubungan dengan dunia politik. Beberapa simpulan Chris Baum dan Richard Shaw ini sangat berguna untuk memetakan apa yang terjadi dalam pola hubungan pejabat politik dan karir saat ini dan bagaimana seharusnya pola penataan dilakukan. Beberapa peran pola hubungan terutama peran 1, 2, dan 3, peran staf khusus atau politik dan motif kehadiran pejabat politik atau staf khusus yang mereka amati dari kejadian di beberapa negara bisa menjadi bahan pembanding dengan apa yang terjadi di Indonesia. Terdapat 3 masalah yang timbul dalam hubungan pejabat politik dan pejabat karir. Yang pertama itu ada carut-marut kenaikan pangkat dan jabatan staf. Kedua, adanya kedua kubu di lingkungan Pemprov Riau, dan ketiga, politisasi birokrasi. Yang pertama, pada pemerintahan Provinsi Riau terdapat kasus mengenai carut-marut kenaikan pangkat dan jabatan staf pemerintah Provinsi Riau yang menghambat karena adanya pergantian pejabat dekade di Pemprov Riau. Berikutnya adalah masalah mutasi dan promosi pegawai yang bermasalah karena tidak sesuai prosedur dan berbau politis, diantaranya adanya mutasi pejabat dan dari Pemkab atau Pemkab yang diangkat menjadi pejabat di Pemprov Riau setelah berlangsungnya pilkada di daerah asalnya. Gubernur dan wakil gubernur yang tidak serasi dan bahkan berseberangan, dan peran ajudan yang secara formal tidak ada namun memiliki peran yang begitu signifikan dalam distribusi proyek dan promosi pegawai. Berikutnya adanya 2 kubu di lingkungan Pemprov Riau. Kasus kedua yaitu adanya 2 kubu di lingkungan Pemprov Riau ini terjadi ketika kubu gubernur yang memiliki calon pengganti sendiri dan wakil gubernur akan maju dan saling berhadapan dalam pilkada provinsi. Disampaikan narasumber bahwa apalagi yang memihak calon salah satu, bahkan yang diam pun yang tidak memihak salah satu calon menjadi korban dan digeser dari jabatannya. Dengan kondisi tersebut, 60% pejabat SKPD adalah hasil dari jaringan, baik jaringan keluarga maupun jaringan pertemanan yang dapat melemahkan profesionalisme dan merugikan pelayanan publik. Belum. Kemudian kasus ketiga yaitu politisasi birokrasi. Kasus yang menonjol terjadi di tingkat kabupaten atau kota ini. Beberapa kasus menunjukkan politisasi birokrasi pada saat pemilihan wali kota Pekanbaru. Terjadi misalnya dalam pergantian pejabat. Keterlibatan PNS sebagai tim sukses dan mobilisasi kalangan PNS di lingkungan Pemprov Riau secara besar-besaran untuk mendukung salah satu calon wali kota. Kasus lain terkait dengan hubungan ketua KPU dan komisioner di Kota Pekanbaru yang diberhentikan secara tiba-tiba karena komisioner menganggap terjadi kecurangan dalam proses pilkada. Apa solusinya? Yaitu diperlukan penataan reformasi birokrasi terhadap pola hubungan antar jabatan publik dan karir dalam birokrasi. Dengan cara apa? Yaitu yang ada beberapa cara, yaitu yang pertama, pejabat politik di mana jabatan politik termasuk di dalamnya staf khusus di daerah perlu diakomodir dalam struktur organisasi formal. Yang kedua, pola hubungan, memperbaiki pola hubungan. Tidak semata-mata hubungan pimpinan dan bawahan, jabatan politik dan karir adalah mitra yang sejajar. Kemudian tidak adanya konflik kepentingan dan tidak adanya kesenjangan informasi antara pejabat politik dan pejabat karir. Kondisi ini membutuhkan syarat seperti tidak terjadinya politisasi birokrasi dan pejabat politik mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai prosedur dalam birokrasi. Selanjutnya ada solusi selanjutnya yaitu pola koordinasi meliputi mutual adjustment.
direct supervision, dan standardization. Hadir saling melengkapi, dengan kata lain, perintah langsung, kemauan saling memahami dan menyesuaikan diri, serta standarisasi harus terjadi dengan baik dalam hubungan pejabat politik dan karir. Selanjutnya ada penataan berdasar aturan bahwa domain politik merumuskan kebijakan dan domain administrasi merupakan melaksanakan kebijakan. Tentu ada daerah abu-abu yang perlu didiskusikan lebih lanjut dalam hal tersebut. Yang selanjutnya ada natur politik dan birokrasi yang berbeda ditangani dengan pengembangan sistem dan prosedur SOP yang tegas dan jelas. Kemudian perlu juga merumuskan kebijakan umum dan birokrat menerjemahkan kemauan politik tersebut dalam program yang operasional. Dan yang terakhir adalah kehadiran staf khusus adalah karena kebutuhan untuk berhubungan dengan dunia politik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.